warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Ingat ya, patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada demi terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Kalian bisa melihat gambar ini adalah gambar organ pencernaan pada manusia. Tolong diamati gambarnya ya. Kemudian kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah gambar mulut. Pada mulut itu terdapat organ gigi dan lidah serta jaringan yang mendukungnya, di mana lidah ini berfungsi untuk membolak-balik makanan dan gigi adalah untuk mengunyah, memotong dan merobek makanan. Selanjutnya ada kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah di dalam mulut itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Di sini makanan mendapatkan gerak peristaltik untuk menuju ke lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini makanan akan bercampur dengan asam lambung, namanya HCl atau asam klorida. Makanan akan diremas-remas menjadi bolus-bolus yang lebih kecil agar mudah diserap oleh usus halus. Dari lambung makanan akan diserap oleh usus halus ya. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang 2,5 meter, kemudian usus tengah atau jejunum dengan panjang 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Bisa dibayangkan kan betapa panjangnya usus halus ini? Setelah melalui usus halus, sari-sari makanan yang telah diserap oleh usus halus, maka zat-zat sisa hasil pencernaan tadi akan dibawa ke dalam usus besar. Usus besar ini berukuran sekitar 5-6 meter yang juga memiliki 3 bagian, yaitu cecum atau cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Nah, sisa zat yang di dalam usus besar ini akan dipindahkan ke arah rektum, di mana di sini terbentuk feses yang akan disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui organ yang lain, yaitu anus. Selain organ pencernaan utama, kita juga memiliki organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati memiliki fungsi utama untuk menetralisir racun yang ada di dalam zat makanan, merombak sel darah merah, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan, serta memproduksi enzim-enzim. Hati juga memproduksi empedu yang dimasukkan ke dalam kantung empedu. Ketika ada kim makanan yang masuk ke dalam duodenum, cairan empedu ditambahkan ke dalamnya untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran yang teremulsi dalam air agar mudah diurai oleh enzim lipase. Kemudian selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini adalah organ yang letaknya di sebelah posterior sebelah kiri dari hati. Pankreas berperan dalam pencernaan dengan mengalirkan cairan basa natrium bikarbonat ke dalam kim yang memasuki duodenum untuk menetralkan kondisi asam dari lambung. Pencernaan secara mekanis adalah pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satunya terjadi di dalam mulut, di mana makanan dihancurkan oleh gigi dan dibolak-balik oleh lidah. Pencernaan mekanis juga terjadi di dalam lambung, di mana otot lambung berkontraksi, mengaduk-aduk makanan atau meremas-remas makanan yang sudah menjadi bolus. Pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh zat kimia. Zat kimia tersebut adalah enzim pencernaan. Nah, di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Di dalam mulut terdapat enzim amilase. Dengan enzim amilase, zat tepung dari makanan yang sudah tercampur air liur menjadi molekul gula disakarida maltosa. Makanan lumat kemudian dibentuk menjadi bola-bola yang disebut dengan bolus dan siap ditelan masuk ke dalam kerongkongan hingga ke lambung. Kita lihat enzim-enzim ya.
Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Enzim yang kedua adalah enzim protease, yaitu enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin, enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan kimotripsin. Enzim yang ketiga adalah enzim lipase, yaitu enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Enzim selanjutnya adalah maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Enzim yang selanjutnya adalah laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Enzim yang keenam adalah sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana, seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mengatasinya. Kita lihat yang pertama, obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Hati-hati ya, obesitas dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Gangguan pada sistem pencernaan selanjutnya adalah karies gigi atau gigi berlubang akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri ini mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Nah, bagi anak-anak yang menyukai gula, sebaiknya selalu menyikat gigi setelah makan makanan manis supaya giginya tetap sehat dan bersih. Yang ketiga adalah MAH, yaitu peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Hal ini dapat disebabkan oleh bakteri Heliobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, makan makanan terlalu pedas atau terlalu asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur dan makan secukupnya. Cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan terlalu pedas dan terlalu asam juga bisa menghindarkan penyakit MAH. Dan juga hindari kopi. Jika penyebabnya adalah bakteri, dapat diatasi dengan antibiotik, amoxicillin, dan tetrasiklin. Gangguan yang keempat yaitu hepatitis atau peradangan pada hati. Pada hepatitis, hati akan terlihat kuningnya mata dan kulit, membesarnya hati dan membesarnya limfa. Dan jika tidak mendapatkan penanganan segera akan memicu kerusakan pada hati atau fibrosis dan sirosis atau gagal hati. Upaya mengatasi hepatitis adalah dengan banyak beristirahat, hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan. Gangguan yang kelima adalah diare, yaitu penyakit pada saluran usus besar karena infeksi bakteri dan protozoa. Diare terjadi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Penderita akan merasakan mules di perut karena mengalami kontraksi pada usus besar dan terjadi terus-menerus. Nah, anak-anak, upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Selalu cuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Gangguan yang selanjutnya adalah konstipasi, merupakan kondisi feses kering dan sulit dikeluarkan atau susah buang air besar. Ini disebabkan karena kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum.
Anak-anak, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konstipasi adalah tidak sering menahan buang air besar ya. Makan makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari juga makanan tinggi lemak dan gula, serta konsumsi banyak air. Gangguan pada sistem pencernaan selanjutnya adalah gejala kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin A itu dapat menyebabkan penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut rontok. Jika kekurangan vitamin B, penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Dan jika kekurangan vitamin C, skorbut atau degenerasi kulit gigi, pembuluh darah, sariawan, lemas, luka lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Dan jika kekurangan vitamin D, akan menyebabkan cacat tulang pada anak-anak, serta pelunakan tulang pada orang dewasa, dan kerusakan pada otak. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan degenerasi sistem saraf, dan kekurangan vitamin K dapat menyebabkan kelainan pada penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Selanjutnya adalah gejala kekurangan mineral. Gejala kekurangan mineral itu dapat terlihat pada kekurangan fosfor, terlihat pada lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Jika tubuh kita kekurangan kalsium, dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Dan jika kekurangan besi dapat menyebabkan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Hati-hati juga bila kekurangan iodium dapat menyebabkan gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Tentunya masih banyak lagi gangguan pada sistem pencernaan ya, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencari informasi tersebut dengan searching di internet. Anak-anak, jagalah sistem pencernaanmu. Ingat selalu, jangan makan berlebihan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang.